Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Cece Nur Hikmah MAG, Ketua STAI Al-Muhajirin. Bahwa sejarah singkat perjalanan karir saya, yang pertama saya masuk ke Yayasan Al-Muhajirin ini dan diterima sebagai guru pada tahun 1992 dan langsung menjadi guru di Taman Pendidikan Al-Quran Al-Muhajirin. Kemudian pada tahun 1993 berdirilah Sanawiyah atau MTS Al-Muhajirin dan saya juga diperbantukan untuk mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin tahun 1993 sampai dengan 2002. Lalu pada tahun 1999 saya juga diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di SD Plus Al-Muhajirin. Ya, karena pada saat itu masyarakat begitu antusias untuk memasukkan ke sekolah dasar Islam, maka Yayasan Al-Muhajirin mendirikan SD Plus Al-Muhajirin pada tahun 1999 dan saya diamanahi menjadi kepala sekolah. Lalu pada tahun 2017 saya juga diamanahi menjadi kepala SMP Al-Muhajirin sampai dengan 2019 dan kemudian 2019 sampai sekarang saya diamanahi menjadi ketua STAI Al-Muhajirin Purwakarta. Alasan saya menekuni profesi di dunia pendidikan ini karena memang saya bercita-cita dari sejak kecil ingin menjadi seorang guru. Dan cita-cita saya ini juga sejalan dengan keinginan kedua orang tua saya bahwa menginginkan anaknya menjadi seorang guru. Maka saya masuk ke Sekolah Pendidikan Guru atau SPG yang sekarang sudah berubah menjadi PGSD atau UPI. Lalu karena itu adalah sudah merupakan panggilan jiwa, ya, maka dunia pendidikan ini adalah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari saya. Sehingga saya menekuni profesi di bidang pendidikan ini, wabil khusus di bidang tenaga pengajar. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun, bahkan sampai kapanpun, ya, selama saya masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berhenti sebagai seorang tenaga pengajar. Amanah yang diberikan oleh Syekhuna Al-Mukarram, Dr. Haji Abun Binyamin MA, kemudian dari Yayasan Dr. Haji Faizal Rahma MPD yang telah mengamanahi saya di beberapa unit untuk menjadi kepala sekolah dan sekarang menjadi ketua STAI. Ini adalah satu penghargaan yang harus dilaksanakan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab. Maka saya laksanakan ya sesuai dengan amanah dan sesuai dengan tupoksi saya sebagai kepala ataupun sekarang sebagai ketua di STAI Al-Muhajirin. Tentunya tantangan yang dihadapi dalam menjabat posisi ini tantangan yang terutama adalah bagaimana saya ditantang untuk memajukan lembaga ini, ya, untuk menjadi eksis lembaga ini. Itu adalah sesungguhnya sebagai tantangan bagi saya sebagai seorang ketua. Maka dengan mengupayakan segenap kemampuan, ya, dan bekerja sama dengan tim atau disebut dengan teamwork, kami terus berupaya bagaimana agar eksistensi STAI Al-Muhajirin ini bisa terus berkibar, bisa terus dikenal, ya, dan akhirnya bisa menjadi sumbangsih dunia pendidikan terhadap bangsa dan negara. Pada tahun 2007, ya, STAI Al-Muhajirin ini berdiri dan ada
diajukan prodi atau program studi. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran tafsir, dan yang kedua adalah perbankan syariah. Dan dalam perjalanannya kami terus mengembangkan supaya ada penambahan prodi baru, dan akhirnya pada tahun ini datang pengajuan prodi baru, yaitu manajemen pendidikan Islam. Dan alhamdulillah sudah turun izin prodinya, dan ini sudah tahun pertama ya perkuliahan pada prodi manajemen pendidikan Islam. Dan kedepannya kita pun terus mengupayakan untuk penambahan prodi-prodi baru, misalkan PGMI ya sedang kita ajukan juga ke Kemendag Pusat, dan semoga ini pun akan keluar kembali prodi-prodi yang baru. Ada satu hal yang memang artinya bahwa ini agak berbeda ya, dan kami coba untuk membuat beda dengan lembaga-lembaga lain, bahwa STAI Al-Muhajirin ini adalah lembaga pendidikan yang berbasis pesantren. Jadi mahasiswanya itu ya disiapkan asrama atau pondok pesantren bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu-ilmu agama, ingin memperdalam pembelajaran kitab-kitab kuning, kemudian hafalan Quran, kemudian bahasa Arab ya. Maka kami menyediakan asrama mahasiswa, dan alhamdulillah ya sudah beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama pesantren mahasiswa ya, selain kuliah di sini ya sehari-hari, kemudian juga dia mendapatkan pelajaran yang merupakan keunggulan daripada STAI Al-Muhajirin ini adalah pembelajaran kitab kuning, bahasa Arab, kemudian hafalan Al-Quran. Program pendidikan dan inovasi baru yang akan diluncurkan lagi dari lembaga ini ya, kita semua berkomitmen untuk melakukan sebuah inovasi dan transformasi dalam lembaga pendidikan yang ada di sini. Maka sesuai dengan amanah juga dari pimpinan pondok pesantren, ketua yayasan, bahwa STAI harus segera bertransformasi. Maka kemudian kami dengan tim ya melakukan upaya ya untuk melakukan transformasi dari sekolah tinggi kemudian ke institut. Dan alhamdulillah pada tahun ini ya kami sudah menerima surat keputusan izin berdirinya Institut Teknologi Al-Muhajirin ya, dengan 3 prodi ya. Prodi yang pertama adalah Sistem Informasi, kemudian prodi yang kedua adalah Teknik Industri, dan prodi yang ketiga adalah Bisnis Digital. Dan insya Allah kami pada tahun ini dan bulan-bulan ini akan melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru untuk Institut Teknologi Al-Muhajirin. Saya secara pribadi dan juga lembaga selama saya memimpin di STAI ini ya, yang pertama itu saya pernah mengikuti kegiatan lomba kepala sekolah dulu ya, itu lomba kepala sekolah di tingkat kabupaten, dan alhamdulillah menjadi juara pertama pada tahun 2008 dan mewakili Kabupaten Purwakarta ke tingkat provinsi di Jawa Barat, dan alhamdulillah masuk the best 10 di tingkat Jawa Barat. Kemudian saya juga menerima penghargaan sebagai Best Quality Educator ya, untuk pribadi, dan untuk lembaganya adalah mendapatkan penghargaan Best Quality Education yang diberikan oleh Indonesian Star Award Association. Dan ini alhamdulillah pada tahun kemarin ya, pada tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan itu. Segi pelayanan operasional lembaga kami secara umum tidak mengalami masalah yang yang signifikan
Ya, walaupun yang namanya penyelenggaraan sebuah lembaga pendidikan, masalah itu pasti ada, baik itu masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusianya, berkaitan dengan persoalan administrasi keuangan, dokumentasi, ya, sarana prasarana, ya, itu memang dimanapun di sebuah lembaga pendidikan pasti akan mengalami persoalan-persoalan itu. Tetapi dengan kerja keras kami dan tim, ya, alhamdulillah semua persoalan-persoalan itu bisa diatasi dan bisa berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan baik yang berkaitan dengan pelayanan terhadap mahasiswa, ya, maupun pelayanan terhadap dosen dan yang lainnya, ya, alhamdulillah, ya, sudah bisa diatasi dengan baik. Pada masa berjalannya masa pandemi COVID-19 ini, memang siapapun dan lembaga manapun dengan adanya pandemi ini sedikit banyak mengalami kendala. Tetapi dengan adanya sebuah kebijakan pendidikan atau pengajaran melalui daring, ya, maka di STAI pun selama pandemi, ya, kita ingin terus melakukan pembelajaran, menyampaikan, mentransformasikan ilmu kepada para mahasiswa dari seluruh dosen-dosen. Maka upaya yang kami lakukan adalah dengan menggunakan sistem daring dan juga kita menyebutnya dengan sistem e-learning, ya. Dan alhamdulillah, ya, kegiatan pembelajaran di STAI walaupun masa pandemi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, sebetulnya dampak yang tidak buruk sih, tapi ya ada berdampak daripada pandemi 19 ini, ya, terhadap lembaga kami ini, ya. Ya, sedikit kami rasakan ada dampaknya. Misalkan karena kita tidak bertemunya dengan mahasiswa secara langsung, ya, terkadang ada telatnya, misalkan kewajiban administrasi keuangan yang harus dilaksanakan oleh para mahasiswa, gitu ya. Walaupun misalkan melalui transfer, ya, ataupun secara tunai langsung, apalagi itu, ya, transfer saja mereka juga mengalami kendala. Itu juga kami rasakan, sehingga karena telatnya misalkan dari kewajiban administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, tentunya ini juga akan berdampak kepada kewajiban yang harus diterima, hak yang harus diterima oleh para pengajar atau dosen. Mimpi yang pertama adalah kami ingin mentransformasikan dari sekolah tinggi menjadi institut, ya, dan alhamdulillah satu mimpi kami telah tercapai, ya. Kemudian berikutnya kami juga bermimpi, berharap, ya, dan bercita-cita bahwa ada transformasi dari institut menjadi Universitas Al-Muhajirin, dan mudah-mudahan, ya, dengan segenap kemampuan dan kerjasama tim yang ada di kami ini, ya, tahun-tahun ke depan bisa terbentuknya Universitas Al-Muhajirin. Bahwa program STAI yang merupakan program unggulan di STAI itu diantaranya adalah sekolah tinggi yang berbasis pesantren. Kemudian kami pun menyelenggarakan kegiatan SKPI, ya, yaitu surat keterangan pendamping ijazah, yang ini juga merupakan bagian dari unggulan kami. Di antaranya adalah kami memberikan pengajaran yang berbasis IT. Kemudian kami pun menargetkan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kami pun menargetkan kepada anak untuk menjadi seorang yang entrepreneurship. Kemudian kami pun menargetkan kepada anak-anak untuk melakukan sebuah penelitian. Kemudian di dalam pendidikan ini kami juga melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Untuk pengajarannya tadi ada e-learning, ada tatap muka,
Kemudian untuk penelitiannya kami membuat sebuah organ organisasi atau organ yang ada di bawah STAI ini adalah Saung Nulis. Nah, namanya Saung Nulis. Saung Nulis ini adalah sebuah program ya yang disiapkan sumber daya guru, sumber daya dosen untuk memberikan bimbingan baik kepada dosen maupun kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian. Dan oleh karena itu kami juga sudah mengajukan untuk pembuatan jurnal. Alhamdulillah sudah turun. Kita sudah memiliki ISSN ya dari jurnal Mufham dan jurnal Azmina yang ada di STAI Al-Muhajirin. Selain itu juga kami untuk melakukan penelitian, melakukan kegiatan Memorandum of Understanding atau MOU baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami pernah melakukan MOU dengan Universitas Kedah ya atau Universitas Insaniah Kedah Malaysia. Kami juga melakukan MOU dengan Universitas Fatoni Thailand. Kemudian melakukan studi banding dengan UUM Universitas Utara Malaysia. Dan kemarin pada saat puncak Milad Al-Muhajirin yang ke-29, kami dengan Yayasan Al-Muhajirin dengan STAI itu melakukan MOU dengan Harvard University ya untuk nanti aplikasi daripada MOU ini adalah pertukaran mahasiswa dan dosen dengan Harvard University Amerika. Dan ke depan ini ya seminggu ke depan kami juga akan melakukan MOU antara STAI dengan Darul Hadis di Yaman. Jadi nanti kita bisa mengirimkan mahasiswa dan dosen ke barat dan ke timur gitu. Ke baratnya nanti Harvard University ya, kemudian nanti kita juga mengirimkan ke Yaman. Jadi nanti bekerja sama, kita kirimkan mahasiswa kita ke sana untuk melakukan pendidikan dan pengajaran di sana selama kurang lebih 4 semester, kemudian nanti semester 5-nya dikembalikan lagi ke STAI Al-Muhajirin untuk melanjutkan pendidikannya sampai selesai, sampai jenjang S1. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan kami mengharapkan dan menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia khususnya, mari bersama bergabung dengan STAI Al-Muhajirin Purwakarta dan bergabung menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta. Insyaallah, dan kami tunggu untuk bersama-sama berkhidmat dan thalabul ilmi, mencari ilmu, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya baik itu pengabdian masyarakat melalui kegiatan dakwah pengabdian umat maupun kuliah atau KPU ya, kuliah pengabdian umat. Jadi ada DPU, dakwah pengabdian umat, dan kuliah pengabdian umat. Itu yang insyaallah ketika mahasiswa kami sudah menjadi bagian dari STAI dan juga ITM. Visi dan misi STAI Al-Muhajirin, visinya adalah menjadi perguruan tinggi yang dinamis dan unggul berbasis pesantren di Jawa Barat tahun 2027. Misinya adalah yang pertama mencetak sarjana muslim yang memiliki keluasan ilmu keislaman yang diimbangi dengan pengetahuan teknologi dan sains dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan profesionalisme dosen melalui kajian ilmiah, pendidikan, dan pelatihan keprofesian. Yang ketiga, melakukan penelitian dan pengkajian melalui penguatan budaya literasi. Dan yang keempat adalah melaksanakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan dakwah pengabdian umat atau disebut dengan DPU dan kuliah pengabdian umat atau KPU. Kemudian yang kelima adalah menjalin kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat regional, nasional maupun internasional. Sarana prasarana di STAI dan ITM Al-Muhajirin Purwakarta, yang pertama ada ruang belajar, kemudian ada aula, kemudian ada juga ruang untuk dosen,
ruang untuk pengurus STAI Al-Muhajirin, ruang sekretariat dan staf, juga ada asrama mahasiswa, juga ada perpustakaan mahasiswa, ada lab komputer dan lab bahasa, ada BLK atau balai latihan kerja, dan juga lapangan untuk parkir baik itu mobil maupun motor. Mari bergabung di STAI dan Institut Teknologi Al-Muhajirin Purwakarta. Kami akan menghantarkan putra-putri Anda menjadi sarjana muslim yang unggul, dinamis, dan berkarakter. Dan kami akan menghantarkan putra-putri Anda menjadi santri yang teknokrat dan teknokrat yang nyantri. Hubungi kami di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke channel YouTube 5 Pilar Media. Syukron. Terima kasih.